Saudara sekalian, jamaah Masjid Al-Hikmah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi obrolan subuh kita kali ini saya pengennya yang sederhana aja. Obrolannya sederhana, makannya yang berat-berat, gitu ya. Iya. Obrolannya ringan, makanannya yang penting, gitu. Obrolan ringan, makanannya berat, itu mantep. Ya, ngobrol maksudnya kagak begitu penting, makan yang penting. Ya, nggak terlalu penting. Udah jemput sekarang begitu, yang penting makan, gitu. Iya. Tapi kalau makan enak mulu kesian Bang Opik, tekor. Iya. Kalau setiap kajian subuh lontong sayur mulu tekor, gitu. Ya. Iya. Para jemaah, para sepuh, para tokoh, para ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda-tanda di antara tanda atau ciri-ciri yang lain yang begitu dekat dengan fase yang namanya al-qari'ah as-sa'ah. Satu tanda di antara ciri atau tanda-tanda lain yang begitu kita sangat-sangat dekat dengan keadaan yang namanya al-qiyamah, al-qari'ah as-sa'ah. Itu yang oleh Rasulullah SAW, satu tanda itu di antara beberapa dan banyaknya tanda-tanda yang lain disebut taksuroz zalazil. Taksuroz az-zalazil atau dibaca taksuroz zalazil. Ya, terjadi begitu banyak di belahan bumi manapun guncangan-guncangan az-zalazil atau yang disebut dengan gempa. Jadi hadis itu riwayat Bukhari. Ya, hadis sahih riwayat Bukhari. Yang lengkapnya tuh begini. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah, kata Rasulullah, la taqumus sa'ah hatta yanqabidul ilmu. Kata Rasulullah, tidak akan pernah ditegakkan, didatangkan, digelar yang namanya kiamat atau hari kiamat, as-sa'ah, al-qari'ah dan sebagainya, sampai kepada ya, yang pertama dicabutnya ilmu. Ya, dicabutnya ilmu. Dengan cara apa Allah mencabut ilmu? Tentu dengan cara mewafatkan para ulama-ulama. Dan kita sudah paham. Yang kedua, itu tadi banyaknya goncangan-goncangan yang mengakibatkan gempa. Zalazil itu gempa-gempa, goncangan-goncangan, baik pasif maupun masif, baik aktif maupun non aktif. Artinya gempa atau goncangan bumi yang menyebabkan gempa menimbulkan korban, itu aktif, meruntuhkan bangunan. Yang tidak aktif, biarpun itu tergoncang tapi tidak menimbulkan korban. Dan itu sekali lagi sudah sering dan sangat-sangat sering kita saksikan, kita rasakan, kita pikirkan, kita perhatikan, kita lihat, kita tonton. Ya, terus selamanya. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, yataqarabaz zaman. Begitu dekat rasanya waktu. Kita melalui waktu menjalani hidup itu benar-benar berasa dekat. Perasaan kemarin baru bulan Rejab, sekarang udah Rejab lagi. Perasaan kemarin ya kan gitu ya. Bulan Ramadan, sekarang kita mau masuk bulan Ramadan lagi. Gitu. Sekali lagi itu bukan hanya persoalan rasa dan dirasa. Itu faktual dan fakta. Kenapa saya bilang fakta dan faktual? Para ahli astronomi dan ilmuwan persis dan melaporkan kepada kita semua
bahwa terjadinya percepatan rotasi bumi semenjak tahun 1960 sampai dengan 2023 sekarang. Percepatan rotasi, muternya bumi pada porosnya itu mengalami percepatan. Berapa kecepatannya? 1,59 milidetik per 24 jam. Kalau kita akumulasi setahun berapa? Saya belum hitung emang. Berapa tuh? 1 mili. Belum hitung saya. Hah? Nah iya, serius itu. 1,59 milidetik per 24 jam. Kalau kita kali setahun, bukan saya ngomong, dengan menggunakan teknologi jam atom namanya, mereka mampu menghitung kecepatan bumi dalam rotasi. Kan bumi ada dua. Kalau rotasi berputar pada porosnya, kalau evolusi berputar bersama-sama bulan mengelilingi matahari. Ya, itu menurut ahli astronomi. Itu. Meskipun di antara beberapa ulama saya kayaknya pernah ngomong terjadi perbedaan. Oh tidak, bumi itu tidak mengelilingi matahari, tetapi mataharilah yang mengelilingi bumi. Itu menurut sebagian beberapa ulama di dalam agama kita. Ya wallahu a'lam. Tapi mereka, para ahli astronomi, tentu mengungkapkan teori itu berdasarkan pengamatan, penglihatan, dan objektivitas melalui penggunaan alat bantuan. Namanya teleskop. Wallahu a'lam, yang benar yang mana? Nanti di akhirat kita tanya yang langsung. Ya Rob, matahari mengelilingi bumi apa bumi mengelilingi matahari? Begitu. Dah, prinsipnya begitu. Waktu terasa cepat. Dan itu sekali lagi bukan hanya sekedar rasa dirasa. Dan memang secara teori ilmiah itu terbukti. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya adalah tazharul fitan. Nampak begitu banyak hidup kita dikelilingi dengan fitnah. Fitnah di mana-mana. Iya, serius. Kalau bahasa sekarang isunya satu, bahasa politiknya gorengannya 25. Enggak. Iya. Beritanya satu, gorengannya 75. Kalau bahasa kita sekarang, begitu kita dalam kehidupan sehari-hari persis dikelilingi namanya al-fitan. Ya. Maka dalam hadis yang lain, orang yang duduk di tengah-tengah fitnah, kata Rasulullah, orang yang duduk pada saat itu ketika fitnah itu merajalela lebih baik daripada orang yang berdiri. Itu. Al-qa'id huwa khairu minal qa'im. Ketika bencana merajalela di akhir zaman, maka orang yang duduk pada saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Ya. Wal qa'im huwa khairum minal masyi, kata Rasulullah selanjutnya. Dan orang yang berdiri, ya, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Ya, wal masyi huwa khairum minas sa'i, bukan minas sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari-lari kecil. Coba ya, saking padatnya kita. Ya. Maka sepakat ulama menafsirkan hadis itu. Maka yang terbaik ketika fitnah itu telah merajalela, nampak di depan mata kita, apapun bentuknya, maka yang terbaik adalah diam. Gitu. Uskun la tatakallam. Diam, udah. Duduk, maksudnya begitu. Tidak terkait fitnah, tidak ikut campur dan segala macam. Orang yang bangkit berdiri itu perumpamaan orang yang terlibat dalam fitnah secara pasif. Orang yang berjalan di antara orang yang sedang duduk itu kita ilustrasikan sebagai orang yang pasif terlibat dalam fitnah. Dan orang yang berlari bisa kita katakan sebagai orang yang aktif dan masif dalam persoalan fitnah.
maka semua ulama mengatakan sepakat mereka orang yang terbaik pada zaman itu adalah orang yang banyak diem udah. Kalau bisa kita ngopi bawa ngopi biar amat gitu, udah nggak peduli dah gitu ketika fitnah itu terjadi. Oh, si Juleha dengkulnya hijau kata si A, ya kan? Si B ngomong salah lo, itu dengkulnya coklat gitu. Iya. Ntar saya ngomong lagi, bukan, sumpah gue lihat dengkulnya warna pink misalnya, gitu ya. Yang satu bilang hijau, yang satu bilang hitam, yang satu bilang pink. Ribut itu. Lu kata siapa, beneran gue lihat begini-gini. Ntar muncul lagi tuh si dia, lu salah semua. Dengkulnya itu bukan hijau, bukan hitam, bukan pink. Tapi dengkul kanannya hijau, dengkul kirinya hitam, di tengahnya ada pink. Bukan begitu kalau udah fitnah. Wah, mulak gak karuan. Maka orang yang terbaik pada saat itu adalah duduk cuek, bodo amat, nggak ikut campur, tidak mendengarkan, tidak ikut terlibat, tidak ikut komentar dan lain sebagainya. Itu disebut azharul fitan. Ya, isyarat keberadaan kiamat sangat-sangat dekat adalah azharul fitan. Ya, yang ketiga, yang keberapa tadi? Keempat, al-haraj. Kata Rasulullah SAW. Al-haraj apa? Terjadi banyak pembunuhan. Ya, qatlul qatl kata Rasulullah. Al-haraj itu adalah terjadinya atau merebaknya banyak pembunuhan di mana-mana. Baik ada sebab maupun tidak ada sebab. Terutama pada persoalan yang berkaitan dengan perut, kedudukan, harta dan sebagainya. Sehingga kata Rasulullah, suatu hari pada saat itu umat ditampakkan kekayaan, ditampakkan harta yang melimpah, baik berupa sumber daya alam yang ditemukan maupun secara langsung melihat realita kekayaan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ya, penemuan tambah itu sebagai isyarat-isyarat dekat, sangat dekatnya dengan kiamat. Penemuan emas boksit di Jawa Tengah tuh bahannya apa? Bahannya apa tuh? Aki, baterai. Di apa? Di mana? Pak Ji? Ya, nikel ada di situ juga. Sidoarjo ya apa ya? Mana? Sulawesi. Coba kayak apa itu? Dimunculkannya kekayaan-kekayaan yang bakal menyebabkan orang menjadi mewah. Belum lagi tambang di Kalimantan tuh apa? Tambang apa tuh? Batu bara. Kayak apa? Kayak gitu akhir zaman. Maka kita kembali kepada satu tema saja, az-zalazil. Ya. Sebetulnya ciri-ciri kiamat itu, tanda-tanda kiamat itu banyaknya minta ampun. Saya tadi hanya mengambil sisi daripada hadis Bukhari. Dalam hadis riwayat Muslim saja, ciri-ciri kiamat, saya punya kitab namanya Mukhtasar Imam Muslim dan Mukhtasar Imam Bukhari. Itu ada 58 hadis berkaitan dengan akhir zaman. Iya, ciri-ciri kiamat. Dia dari mulai, ya tadi kita sebutkan ada penyanyi, munculnya orang-orang yang berlomba-lomba dalam kemegahan, munculnya maraknya homer perjudian, segala macam. Kita udah pada tahu. Ya, kita kembali kepada az-zalazil, goncangan-goncangan. Ya, belum lama ini tentu kita sangat sedih dan prihatin dan berduka ya atas kejadian yang terjadi di wilayah Turki dan Suriah. Gempa yang luar biasa menjadikan dua negara kewalahan. Ya, korbannya adalah dua negara. Yang terakhir tadi sampai dengan tadi saya update berita malam itu sudah 23.000 korban jiwa. 23.000. Ya, kayak apa itu? Ya, ciri kiamat, salah satu ciri kiamat yang paling tidak disukai, paling tidak disukai adalah semua lapisan, semua golongan, muda, tua, laki, perempuan, muslim, non muslim, kemudian apalagi itu, pokoknya semua golongan. Emang ada kan
ciri-ciri kiamat yang disenangi ada banyak. Yang munculnya penyanyi-penyanyi wanita banyak yang nyenengin, biduan-biduan. Bagi orang demen dangdut, udah demen. Wah iya, oh gitu. Itu ciri-ciri kiamat. Salah satu diantaranya lagi, bangunan masjid yang mewah-mewah. Lah itu kan menyenangkan mata, tapi sepi daripada jamaah. Nah itu mah fair-fairan aja. Masjid megah itu menyenangkan mata, bukan berarti tidak boleh. Itu hanya gambaran nanti kelak di hari menjelang kiamat akan ada seperti itu. Bukan berarti dilarang masjid megah. Gitu loh, paham? Jadi ciri-ciri kiamat itu semua bukan berarti harus dilarang semua. Ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Kayak contoh, masa bangun masjid memang nggak boleh? Tapi padahal itu di sisi lain adalah ciri-ciri kiamat. Ciri-ciri dekatnya kiamat. Lebahnya semua tidak menghendaki dan tidak menyukai adanya gempa. Otomatis mau yang taat beribadah pun, ayolah, siapa yang pengen ada gempa? Siapa yang pengen adanya musibah semacam ini? Iya. Satu di antara tanda-tanda yang lain yang lekat, begitu lekat dengan mata, yang ditolak oleh hati dan pikiran dan jiwa siapapun yang ada di dunia, termasuk seorang yang taat sekalipun, pasti menolak kedatangan itu. Dan kalau dia bisa mencegah itu, dia akan lakukan itu. Iya. Kayak apa itu? 26.000, 23.000 jiwa, dan itu terus bertambah. Jadi az-zalazil itu sebuah keniscayaan, Bu, sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, akan datang dan pasti datang.